Ya, pemirsa, industri batu bara di Indonesia masih menatap optimis ke depan seiring dengan fokus pemerintah yang telah melakukan transisi ke energi hijau. Di sisi lain, target tonnase produksi batu bara di tahun 2024 ini justru mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu menjadi 922,14 juta ton. Kiamat bagi industri batu bara sebelumnya diperkirakan akan terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini seiring terbitnya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan listrik resmi yang berlaku 13 September 2022. Bahkan Presiden Joko Widodo melarang pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbasis batu bara dan telah memberikan instruksi kepada para menteri untuk menyusun peta jalan percepatan pengakhiran PLTU yang masih beroperasi. Langkah ini sempat menimbulkan kegambangan di kalangan pelaku usaha batu bara, mengingat Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu produsen batu bara terbesar di dunia. Data International Energy Agency pada tahun 2023 mencatat, produksi batu bara Indonesia mencapai 725 juta ton, atau sebesar 8,3% dari total produksi batu bara dunia. Dengan demikian, Indonesia menjadi negara penghasil batu bara ketiga terbesar di dunia di bawah Cina, yang mencapai 4,43 miliar dan India yang 1,03 miliar ton. Di sisi lain, target produksi batubara nasional di tahun 2024 justru tercatat mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyetujui total tonase produksi batubara dalam negeri pada tahun ini, yang mencapai 922,14 juta ton, atau 19,6% lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 lalu, sebesar 770,97 juta ton. Namun demikian, target produksi batubara nasional tersebut akan menurun mulai tahun depan, sesuai dengan rencana kerja badan usaha yang telah disetujui oleh pemerintah, yaitu sebesar 922,14 juta ton. Kemudian di tahun 2025 turun lagi menjadi 917,16 juta ton. Dan terakhir di tahun 2026 menjadi 902,97 juta ton. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menerka waktu kiamat batubara, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Komaydi Notonegoro, Direktur Eksekutif Freeport Minor Institute. Ya, halo, selamat pagi Pak Komaydi. Pagi Mas Bas. Ya, salam sehat Pak. Sama-sama Mas, sehat selalu Mas Bas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan ini Pak Komaydi bicara mengenai waktu kiamat batubara di Indonesia. Nanti kita akan bergabung juga nih melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Sinadia begitu ya, Direktur Eksekutif dari Indonesia Mining Association nih Pak Komaydi. Menurut pandangan dari Pak Komaydi, review bagaimana terkait dengan masa depan industri tambang batubara di Indonesia begitu. Silakan Pak. Iya, kalau dari beberapa aspek semestinya masih cukup panjang ya Mas Bas. Bahwa di sisi lain cukup kuat mengenai kampanye transisi energi, mengenai perbaikan lingkungan, saya kira satu hal. Tapi dari kondisi daya dukung pasokan energi, kemudian fiskal maupun yang lain-lain kok sepertinya masih cukup panjang ya. Misalnya kalau dari listrik gitu Mas, 70-75% listrik kita kan dari PLTU ya. Jadi bagaimana mungkin kita mau, mungkin bahasa yang cukup bombastisnya suntik mati PLTU gitu ya. 75% loh Mas begitu. 75% dihasilkan dari sana, kemudian itu mau disuntik mati. Kalau mau disuntik mati atau dipensiunkan kan berarti ada beberapa hal. Pertama masalah teknis, yang kedua masalah fiskal. Teknis tentu apakah kapasitas pembangkitnya sudah cukup siap gitu, pengganti pembangkit tadi yang memproduksikan sekitar 70-75%. Betul. Yang kedua, sejauh ini di dalam kelompok fosil batubara kan yang paling murah ya Mas dibandingkan yang lain. Mungkin kisarannya antara 600-700 rupiah per kWh, sementara kalau yang lain kan average sudah di atas 1.000 begitu. Bahkan BPP listrik nasional kan secara in total di atas 1.000. Artinya memang yang paling murah. Nah, ketika yang paling murah itu akan diganti kan berarti ada resiko inflasi atau kenaikan tarif listrik atau TDL. Nah, ini siap atau tidak masyarakat begitu. Ya, seringkali kita mau di satu sisi tapi tidak mau konsekuensinya atau membayarnya. Maunya lingkungannya bersih tapi ketika giliran sudah pada tahap implementasi tahu resikonya kemudian mundur begitu. Yang sudah-sudah seperti itu. Sehingga saya melihatnya ya ini kemungkinan
kemungkinan masih cukup lama karena problemnya multi problem, tidak hanya satu single problem tetapi banyak. Ini ada masalah fiskal, masalah keberlanjutan pasokan listriknya, Iya. kemudian juga masalah di industri batu bara sendiri kan juga terkait dengan industri pendukung dan penggunanya, tenaga kerja dan banyak hal lain yang terkait di sana. Jadi saya kira masalah-masalahnya itu harus selesai dulu baru siap kita akan stop di periode tertentu. Begitu sih Mas Pras, saya Nah melihatnya itu. Mas. Lantas benarkah akhirnya prediksi kiamat batu bara begitu di Indonesia akan terjadi atau justru sebaliknya nih kalau berdasarkan tadi kondisi yang real begitu yang terjadi saat ini di sektor energi kita? Iya, banyak data yang menunjukkan Hmm. justru tidak konsisten dengan apa yang disampaikan begitu ya Mas. Kita Oh, disampaikan katanya mau berhenti batu bara, mau moving ke iya iya EBT, iya. tapi EBT-nya nggak tumbuh nih Mas. Hmm. Di satu sisi kalau kita mau berhenti batu bara, produksi batu bara kita udah 700 mau ke 900. Iya iya Masa iya. iya berhenti ketika produksinya 900 juta ton per year begitu Mas Pras. Ini Iya kan iya. sesuatu yang tidak konsisten antara yang dikampanyekan dengan realisasinya. Karena pada faktanya kita masih butuh baik di dalam pasokan listrik maupun butuh untuk penerimaan APBN begitu. Kan Hmm. dari sebagian besar itu kan diekspor nih Mas Pras. Betul. Jadi produksi kita kan 700 sekian, Iya. kemudian konsumsi dalam negeri kan masih di bawah 200 Mas. Sebagian Hmm. besar kan untuk listrik. Artinya kalau produksi 700, konsumsi di kisaran 200 kan ada 500 yang digunakan ekspor atau itu untuk memperoleh devisa atau untuk keuangan negara salah satunya. Artinya Iya kan iya. ada inkonsistensi antara kampanye kita yang seolah-olah mengharamkan batu bara begitu. Hmm. Tapi di sisi lain kita masih sangat butuh gitu berbagai indikator data menunjukkan seperti itu begitu Mas. Jadi Hmm. kayaknya bilang benci tapi sebetulnya cinta gitu Oh. Mas. Baik. Nah ini menarik Mas Komedi. Kalau kita lihat kan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kan telah menyetujui ya total Yes, tonnase produksi batu bara dalam negeri untuk tahun ini. good, Jumlahnya baik. lumayan nih, Iya, 922,14 juta ton, naik 19,6% betul, dibandingkan dengan betul, tahun betul. lalu di 770-an Iya, juta ton. Nah ini bagaimana iya. tanggapan Reforminer sendiri? Iya, kalau ini kan tidak sesuai dengan kampanye yang digaung-gaungkan nih Mas. Kita Iya. kan katanya mau transisi energi. Kemarin ketika kita menjadi presidensi G20 katanya ada 33 yang mau dihentikan operasionalnya PLTU yang sudah lama begitu. Ya tadi di dalam pengantar Mas Oh. Pras juga sampaikan Presiden sudah menerbitkan regulasi untuk tidak bisa membuat PLTU yang baru begitu. Tetapi indikasi bahan bakunya kok produksi terus begitu Mas. Bahkan naik hampir 20% gitu lah Mas. Jadi kan ini antara satu kata dan perbuatannya sebetulnya nggak linear begitu. Nah ini kan sebetulnya contoh yang kurang baik bagi publik, bagi investor, karena kemudian kan investornya gampang nih begitu. Dan ini juga nanti kemudian ketika ada kebijakan seolah-olah menjadi tidak dipercaya lagi dari para pelaku usaha begitu. Nanti kemudian Hmm. nanti yang paling juga pemerintah akan relaksasi, pemerintah akan ubah di tengah jalan begitu. Jadi Oke. nggak baiknya di situ sih Mas ininya. Tetapi kalau lihat indikasi tadi, saya melihatnya sebetulnya dari berbagai indikasi agak sulit sebetulnya meninggalkan batu bara. Bagaimana mungkin 75% produksi listrik dari sana, sebagian besar penerimaan negara juga dari sana, begitu Iya iya iya. devisa ekspornya juga diperoleh dari sana. Kalau kemudian ini stop, impact-nya bukan hanya ke fiskal, Mas, tapi ke moneter juga. Karena kalau Hmm. devisanya ini hilang sekalian kan juga nilai tukar rupiah yang sekarang sudah di rentang 15 sampai 16 ribu Baik. bisa lebih rendah lagi gitu Mas Pras. Karena kan kemudian Oh. kita akan kehilangan devisa dalam jumlah yang sangat signifikan dari batu bara. Karena 500 juta ton itu gede Mas kalau diuangkan begitu Mas. Betul betul. Nah, kalau kita bicara mengenai kenaikan target dari tonnase produksi batu bara begitu yang tadi disampaikan naik begitu. Apakah seiring dengan meningkatnya demand di dalam negeri atau karena memang proses perizinannya yang akhirnya disetujui nih untuk izin-izin yang untuk pertambangan batu bara oleh pemerintah sendiri nih, Pak Komaydi? Iya, ini kan sebetulnya kalau kita baca secara keseluruhan ini menjadi indikasi sebetulnya global sendiri masih pakai itu begitu Mas. Kan tadi Oke. mapping datanya kan kita Iya. pakai itu cuma 200 Mas. Jadi kalau naik dari 700 ke 900 kan berarti yang globalnya minta naiknya signifikan ini Mas Pras artinya. Oke oke. Jadi India, Cina kan masih sangat signifikan. Iya iya. India itu PLTU-nya porsinya mungkin 80% terhadap total PLTU negara tersebut. Cina kisarannya mirip-mirip kita 70 sampai 75% juga. Artinya Oke. negara-negara di Asia Pasifik terutama yang besar, India dan Cina itu masih menjadi konsumen utama batu bara dan mereka juga
di dalam konteks persaingan ekonomi global mereka menjadi penentu juga begitu Mas. Karena memang batu bara ini kan tadi kita ceritakan murah nih Mas. Jadi secara kompetitif ke biaya produksinya jadi lebih murah. Karena itu kalau jangan heran juga barang-barang dari Cina dan India sampai ke market kita juga sangat kompetitif sih Mas Bas. Itu dia. Kalau kita bicara mengenai PLTU yang berbasis batu bara kan memang cukup erat kaitannya dengan isu lingkungan begitu ya Pak Komaydi. Seperti apa sih inovasi teknologi yang berkembang saat ini untuk bisa mereduksi tadi pencemaran lingkungan dari hasil akhir dari PLTU. Tadi kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Komaydi, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Baik, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan saat ini sudah tersambung juga melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Sinadia. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari Indonesia Mining Association. Baik, kita akan langsung saja menyapa Pak Hendra. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan ini juga Pak Hendra. Tadi sudah cukup banyak yang disampaikan Pak Komaydi terkait dengan kiamat batu bara di Indonesia. Ternyata hubungannya benci tapi cinta katanya Pak Komaydi begitu. Di satu sisi ada kebutuhan memang terkait dengan energi yang kita butuhkan. Di satu sisi juga memang ada upaya untuk memensiunkan batu bara di Indonesia. Bagaimana tanggapan dari pelaku usaha sendiri nih Pak Hendra? Ya halo? Ya, Pak Hendra bisa menanggapi nggak terkait dengan kondisi bagaimana perkembangan dari industri batubara, kiamat batubara benar-benar akan terjadi atau justru masih lama sekali nih, Pak Hendra? Silakan. Ya halo. Baik pemirsa, sepertinya kami mengalami gangguan terkait dengan jalur komunikasi bersama dengan Pak Hendra. Nanti kita akan coba sapa kembali. Ya halo, Pak Hendra apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Halo? Oke, kita ke Pak Komaydi kembali nih. Pak Komaydi, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan upaya-upaya tadi, pemanfaatan teknologi sehingga produk hasil akhir dari pembangkit listrik batu bara ini benar-benar bisa direduksi? Iya, ada upaya-upaya ke arah sana ya Mas Pras. Jadi teman-teman PLN juga beberapa proyeknya telah dilaporkan memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Artinya ada upaya-upaya untuk menuju ke arah sana begitu Mas. Poinnya adalah bagaimana batu bara ini tetap bisa digunakan, tetapi kemudian aspek lingkungannya juga diakomodasi. Jadi kalau di migas itu ada yang namanya CCS, CCUS ya Mas. Di batubara juga demikian. Jadi nanti karbonnya itu ditangkap dengan teknologi tertentu. Nah tentu memang kemudian itu ada tambahan biaya atau additional cost yang kemudian harus dibebankan ke konsumen. Nah ini yang upaya-upaya ini terus jalan begitu. Karena itu nanti begitu teknologinya ketemu dan katakanlah harganya kompetitif ya sebetulnya masalah ini selesai. Batubara bisa tetap digunakan tetapi lingkungan di saat yang bersama juga bisa diakomodasi atau diadres begitu Mas. Tapi kita sudah bisa belum sih dalam artian pemanfaatan teknologinya sendiri? Sudah, tapi cukup mahal, masih cukup mahal Mas. Jadi ada beberapa proyek yang sudah diimplementasikan. Jadi artinya secara teknis sudah bisa dilakukan, tetapi memang biayanya masih cukup besar begitu. Jadi analoginya seperti kalau di sektor BBM itu kita bisa produksi aftur itu dari nabati, tetapi per liternya disampaikan masih kisaran 50 sampai 60 ribu per liter. Nah, sementara komparasinya kan masih sangat murah, jadi artinya secara ekonomi belum cukup masuk. Nah, di dalam teknologi pembangkitan di batubara juga ada teknologi bisa menangkap itu Mas, tetapi kemudian akan menaikkan biaya produksi sangat signifikan. Nah, tapi teknologi ini kan terus berkembang nih Mas. Yang biasanya masih mahal nanti kalau sudah diproduksikan secara masif, biaya produksinya bisa turun secara drastis. Kalau sudah turun, otomatis nanti akan kompetitif begitu Mas. Baik, kita coba kembali lagi ke Pak Hendra Sinadia ini. Kita akan coba sapa kembali. Pak Hendra, halo. Apakah sudah bisa mendengar suara saya Pak Hendra? Iya,
Tanggapan dari asosiasi sendiri seperti apa nih Pak terkait dengan kiamat batubara di Indonesia, Pak Hendra? Ya, halo. Baik, masih belum bisa mendengar suara kami Pak Hendra. Baik, lantas bagaimana kita kembali lagi ke Pak Komaydi nih kalau kita bicara mengenai upaya-upaya yang sudah dilakukan tadi. Teknologinya ada tapi harganya masih mahal. Kemudian apakah masih bisa mengiringi masa transisi kita begitu dari fosil menuju energi terbarukan nantinya? Paralel ya Mas Pras. Jadi EBT-nya juga jalan secara paralel disesuaikan juga, tapi juga di fosilnya teknologinya juga ditemukan supaya lingkungannya juga lebih baik begitu. Jadi sebetulnya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang berwenang di situ, BUMN pelaksana energi termasuk dalam hal ini Pertamina dan PLN mengarah ke arah sana sebetulnya Mas Pras. Jadi sebetulnya ini kan cari titik keseimbangan ya Mas. Artinya APBN-nya juga oke, masyarakatnya daya belinya terjaga, tetapi juga energinya kita mengarah ke yang lebih bersih begitu. Yang kan memang namanya temanya transisi ya Mas. Ini bukan revolusi begitu ya. Transisi kan memang secara bertahap kita jalan ke depan, kemudian sambil menyeimbangkan, meminimalkan resiko dari berbagai aspek termasuk resiko fiskal, resiko moneternya, maupun resiko daya beli. Yang lebih fundamental lagi adalah resiko dari pasokan energi itu sendiri begitu. Jadi kalau bahasa katakanlah skenario yang paling dasarnya, yang paling utama adalah energi ada dulu begitu. Tapi kalau sudah ada, kemudian kita perbaiki kualitasnya begitu. Tapi poin pentingnya adalah harus ada dulu. Berkualitas kalau nggak ada juga percuma karena yang paling dipentingkan adalah keberadaan itu dulu begitu Mas Pras. Oke. Nah, bicara mengenai pangsa pasarnya sendiri saat ini bagaimana? Apakah masih tetap terbuka untuk pangsa pasar global begitu? Mengingatkan kita tahu kebutuhan energi juga sangat besar. Kemudian ada lagi beberapa negara yang masih berperang sehingga kebutuhan energi benar-benar cukup krusial saat ini. Iya, saya kira baik di jurnal internasional, hasil kajian di beberapa lembaga menunjukkan bahkan sampai 2050 mendatang itu porsi fosil terhadap bauran energi global masih cukup besar Mas. Artinya kan memang global ini masih bertumbuh. Dan yang perlu kita sadari bersama adalah hasil teknologi sekarang atau mesin sekarang, energi yang sekarang, ini adalah hasil dari evolusi ratusan tahun Mas. Jadi kalau kemudian akan diganti EBT dalam waktu katakanlah hanya 5-10 tahun, ya tidak akan mungkin dari hasil karya yang sudah ratusan tahun begitu loh Mas Bas. Jadi kan memang harus bertahap begitu. Artinya kan memang waktu yang akan menjawab semuanya begitu, akan yang menjadi penentu. Tetapi sejalan beriringnya waktu kan tentu masalah kehandalan pasokan energi ini yang perlu diutamakan. Seharusnya demikian sih Mas Bas. Oke. Lantas apa kabar dengan program hilirisasi begitu yang dilakukan di industri pertambangan batubara sejauh ini? Kalau hilirisasi sendiri relatif agak di belakang dibandingkan dengan hilirisasi mineral ya Mas Pras. Artinya untuk batu bara ini kan hilirisasinya nantinya kan sebetulnya akan menjadi salah satu produk yang bisa mengkonversi kebutuhan LPG begitu ya Mas, salah satunya. Menjadi DME kan Mas ininya. Yang baik untuk kepentingan rumah tangga maupun untuk kepentingan di sektor industri. Tetapi sampai sejauh ini kan kajiannya dan prosesnya masih ongoing project saya. Jadi masih jalan semuanya begitu, tetapi informasi yang Reforminer peroleh masih ada kendala di aspek keekonomiannya Mas Pras. Artinya kalau harga LPG sudah katakanlah lebih murah begitu, ini kemudian bersaingnya agak susah. Yang menjadi penentu kan ini Mas. Jadi kalau secara teknis bisa dilakukan, tetapi secara ekonomi tidak bisa memenuhi aspek keekonomian, ya proyek itu tidak akan jalan. Kecuali kemudian ini dimandatori oleh pemerintah, kemudian selisih harganya akan di-cover oleh pemerintah. Nah, sementara kalau kita lihat APBN untuk melakukan itu sepertinya ruangnya sangat sempit sekali ya Mas Pras. Apalagi nanti mungkin di era pemerintahan baru kan ketambahan pos pengeluaran baru yang mengenai makan siang gratis untuk anak-anak sekolah. Ini kan anggarannya mungkin antara 400 sampai 500 triliun ya kalau targetnya sesuai yang disampaikan di awal gitu sih Mas.
Baik, tapi sebenarnya menurut proyeksi Anda sendiri masa depan dari industri pertambangan batu bara Indonesia begitu masih cukup cerahkah atau Iya, menuju sunset begitu? kalau lihat kondisi yang ada dari data-data tadi, kebutuhannya, Hmm. kemudian keterkaitannya dengan keuangan negara, Iya. keterkaitannya dengan moneter, saya bisa sampaikan ini masih cukup panjang dan masih prospeknya masih sangat bagus sebetulnya, Mas. Hmm. Terlepas dari pro kontra, Ya. kalau saya bicara di depan teman-teman penggiat lingkungan, penggiat transisi energi, mungkin ini seolah-olah cerita yang tidak mau menyerah dari energi fosil, tetapi fakta dan data menunjukkan bahwa tidak mudah untuk bisa menggantikan fosil dalam waktu dekat, begitu, Mas. Mungkin di dalam jangka panjang, Oke. puluhan atau ratusan tahun mungkin akan terganti secara bertahap, tetapi di dalam jangka pendek, apalagi kalau kita hanya bicara 5, 10, 15 tahun, saya kira kok belum akan ke sana begitu, Mas. Baik, nah kira-kira berarti apa yang perlu dibenahi kalau memang ini masih bisa menjadi andalan ya bagi dari penerimaan negara maupun juga kebutuhan energi nasional? Saya kira semua pihak perlu fair, perlu jujur begitu Hmm. menyampaikan apa adanya. Oke. Roadmap kita ke transisi energi kan Presiden sebetulnya kan sudah kasih kode, kasih message Hmm. bahwa transisi energi Indonesia adalah ala Indonesia ya, Mas. Oke. Artinya kita akan berjalan sesuai dengan kemampuan dari berbagai aspek sebetulnya. Itu yang disampaikan beberapa Hmm. kali oleh Pak Presiden, Pak Jokowi di dalam forum internasional. Karena kan Oke. kemudian ketika ditanya, oke, kita akan ikuti alur internasional begitu. Tetapi kalau ada kemahalan energi di Indonesia, internasional bersedia membayar atau tidak? Tapi pertanyaan itu kan tidak terjawab sampai sekarang. Artinya kan tidak ada komitmen dari internasional untuk menutup selisihnya itu, Mas. Nah, ketika tidak ada Oke. komitmen dari sana, ya Iya, iya, kemudian kan iya. Indonesia memilih jalannya sendiri, Mas. Betul, Jadi betul. artinya sebetulnya apa yang disampaikan oleh Presiden harusnya disampaikan secara detail, secara clear kepada publik bahwa kondisi kita masih seperti ini. Faktanya kan 84% masih dari fosil, Iya. 75% listrik masih dari batu bara, Oke. kemudian sebagian besar penerimaan negara dari sumber daya alam komposisinya adalah dari batu bara, dari minyak dan gas begitu. Artinya masih sebagian besar berkontribusi pada semua elemen sebetulnya, Mas. Energi iya, penerimaan negara iya, devisa iya begitu. Jadi Hmm. banyak hal sebetulnya yang terkait dengan industri fosil, salah satunya batu bara. Kalau kemudian kita seolah-olah bermuka dua nih, di depan seolah-olah kita sangat siap transisi, tapi data-data menunjukkan demikian, ya kemudian nanti akan kesulitan sendiri sebetulnya pengambil kebijakan, karena kemudian Hmm. seolah-olah antara yang diomongkan ke publik dengan apa yang dilakukan, Iya, iya, iya. ini sangat-sangat berbeda, Mas Ras. Betul, karena memang adanya kebutuhan juga di sana, kemudian ternyata masih ada lagi begitu ya keterkaitan kita dengan pertambangan batu bara untuk kebutuhan energi dan juga penerimaan negara tentunya. Baik, Pak Komedi terima kasih banyak atas waktu dan Baik, sharing yang sudah baik disampaikan dan Mas mohon Bram. maaf sekali tadi pemirsa kami belum bisa tersambung begitu ya dengan jalur komunikasi tadi bersama dengan Bapak Hendra Sinadia begitu ya. Bagaimana komposisi yang tepat seharusnya sudah bisa disampaikan ya dari kacamata pelaku usaha begitu. Terima kasih banyak Pak Komedi, selamat melanjutkan Sama-sama. aktivitas Anda kembali, salam sehat. Baik Mas Ras, makasih Baik Mas. pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.